Sebelum mulai videonya silahkan klik subscribe dulu biar membantu channel saya makin berkembang dan lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan mentutorialkan cara bongkar pasang ban donat Scoopy ya, yang ukuran ring 12, ukurannya 100 per 90 per 12 ya. Jadi ini punyaan Scoopy yang biasa kita sebut Scoopy roda donat ya. Jadi ban ini terkenalnya itu bagian sampingnya susah buat dibuka. Kalau misalkan kita mengandalkan cukitan aja, biasanya itu rawan bikin velgnya lecet ya. Ini saya pakai alat presan yang biasa saya buat menambal ya, jadi bisa juga buat kepres bannya supaya tidak nempel pada bagian heel di velgnya ya. Oke, ini saya bagian sampingnya saya tekan terus sampai terbuka sedikit. Setelah terbuka saya kendorkan lagi alat presannya, kemudian nanti saya tekan-tekan bagian yang sudah terbuka tersebut. Jadi kalau sudah terbuka bagian sedikitnya, biasanya bagian yang lainnya itu mudah ya. Jadi cukup terbuka sedikit saja, yang lainnya tinggal kita tekan-tekan pakai tangan ya. Ini kita tekan-tekan pakai kedua tangan ya, sudah terlepas ya. Setelah terlepas bagian samping, yang satunya juga prosesnya sama. Yang pertama kita tekan dulu pakai alat presannya. Kita tekan pada bagian samping ban supaya tertekan sedikit, terus pada bagian samping bannya itu terbuka ya. Kalau tidak ada alat presan ini biasanya sedikit susah. Harus hati-hati supaya si velgnya tidak lecet dan si konsumennya tidak kecewa ya. Benar-benar harus hati-hati. Pada bagian alasnya juga kita harus kasih kain ya, kain bekas saja gak apa-apa supaya velgnya tidak lecet-lecet. Oke, setelah yang ini terbuka sedikit, lanjut kita tekan-tekan lagi pakai tangan ya, karena sudah terbuka. Mudah, emang kelihatannya mudah kalau sudah tertekan ya. Kalau belum terbuka sih biasanya sulit. Nah, inilah alat yang saya pakai untuk mencukit tanpa harus bikin lecet ya. Rahasianya ini, jadi itu adalah bekas botol oli ya, saya gunting-gunting sesuai ukuran cukitan. Jadi pas kita mencukit itu, bagian cukitan yang nempel ke velg kita selapkan serpihan botol oli ya, seperti ini. Jadi cukitannya juga harus hati-hati, jangan sampai lecet velgnya atau velgnya cacat ya. Oke, seperti ini. Ketika kita masukkan cukit, kita selapkan botol oli, kemudian kita tarik ya, seperti itu, secara terus memutar sampai terbuka seluruhnya. Harus hati-hati dan sabar, jangan asal cukit nanti yang ada velgnya jadi lecet ya, nanti konsumennya tidak mau kembali lagi. Oke, setelah agak mudah atau agak longgar, langsung pakai cukitan juga bisa ya, karena sudah tidak ada tekanan dari bannya. Oke, harus hati-hati. Nah, setelah bagian samping sudah terbuka, lanjut ke bagian dalamnya ya. Prosesnya juga sama. Setelah cukit masuk, di belakang cukitnya kita kasih botol bekas oli ya. Setelah itu kita tarik atau kita cukit. Nah, keuntungannya kalau pakai serpihan atau sobekan bekas oli itu licin, terus benar-benar tahan atau tidak bikin lecet ya. Jadi
gesekan antara cukitan sama velg itu tertahan sama botol bekas oli ya. Dan kemudian gratis juga, tinggal kita cari botol oli bekas terus kita gunting-gunting sesuai ukurannya ya, tidak usah beli, gratis. Oke, setelah 2 cukitan masuk, lanjut ke cukitan yang ketiga ya. Tetap cukitan masuk. Nah, setelah cukitan masuk, kita selapkan bagian belakang cukitnya, kemudian kita tarik ya. Nah, seperti itu. Setelah 3 kali cukitan, kita coba tarik. Nanti kita coba tarik pakai tangan ya. Ini yang cukitan keempat. Yang cukitan pertama biarkan, jangan ditarik ya, buat menahan. Oke, setelah cukitan keempat, kita coba tarik pakai tangan sambil ditahan bagian velgnya dan terbuka ya. Terbuka dan tanpa lecet-lecet pada bagian velg. Nah, ini ban barunya ya, masih tersegel atau terbungkus merek Kingland. Lumayan murah harganya, di rate sekitar 250 ya. Ini proses saya melepaskan bungkus pada bagian ban baru ya. Biasanya mau bisa pakai gunting atau langsung digunting, tapi ini saya bukanya perlahan-lahan. Oke, setelah bungkusannya terbuka, kita ambil ganjelan pada bagian dalam bannya. Setelah itu kita sesuaikan rotasinya ya. Rotasinya kita sesuaikan arahnya. Rotasinya harus sesuai dengan arah jarum jam ya. Setelah rotasinya pas, kita masukkan, atau saya pakai biasanya air sabun ya, supaya agak licin. Bolak-balik bagian sebaliknya juga seperti itu, dikasih air sabun ya. Setelah itu kita masukkan samping dulu sambil ditahan bagian velgnya. Agak sedikit ditahan, agak sedikit. Nah, setelah itu tahan pakai, ini saya tahan pakai kaki, kemudian saya cukit ya. Kalau yang ini tidak usah pakai alas yang tadi, karena posisinya kita nyukit ke dalam ya, tidak ke depan atau ke arah velg ya. Yang terakhir, cukitan terakhir. Nah, kemudian bannya masuk. Setelah itu lanjut ke bagian yang satunya, kita masukin, kita tekan dulu pakai kaki ya, pakai 2 kaki kita tekan supaya masuk dulu, bagian setengahnya bisa masuk ya. Oke, sudah masuk setengah, kemudian saya tekan lagi pakai kaki. Nah, setelah setengahnya sudah masuk, lanjut saya cukit buat masukkan semuanya ya. Saya tahan pakai kaki yang samping-sampingnya, kemudian tangannya juga. Jangan lupa sambil kita tekan-tekan pada bagian bawah ban ya, supaya bannya itu tidak keras. Sambil kita tekan-tekan, sama kaki juga kita tekan-tekan. Hati-hati pada saat pencukitan, jangan sampai bikin lecet atau bikin rusak ya. Nah, oke, setelah sudah masuk semua, lanjut kita ke proses dipompa ya. Banyak kita pompa. Jadi biasanya kalau ring 12 itu untuk mencari ban dalamnya itu susah ya. Jadi di daerah saya biasanya ring 12 itu susah nyari ban dalamnya. Jadi biasanya rata-rata kalau sudah bocornya tidak bisa ditambal tubles, pada ganti ban ya. Jadi resikonya emang seperti itu. Ini saya pompa sampai tekanan anginnya full ya.
Ini saya tidak pakai ukuran, yang penting samping-sampingnya sudah bunyi, terus sudah merata bagian samping-sampingnya. Nah, sudah terpasang ya, sudah ban baru sudah terpasang, sudah rapi, bagus. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa klik subscribe-nya ya, dan komennya. Terima kasih.